We really believe in God's strength, in the presence of God. Kami percaya di dalam kekuatan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, kita bisa keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Thank you, Father. We are so blessed for your presence, that we can be here to worship you. Kami bersyukur, berterima kasih untuk berkat Tuhan yang melimpah. Kami tempat ini bisa memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan, as you are the only one who deserve to receive our glory. Karena Engkau Tuhanlah yang layak untuk menerima segala pujian dan ucapan syukur kami. Dan kami sungguh siap untuk menerima setiap benih kebenaran firman Tuhan. Because the word of God that will able to change our life inside out. Dan karena hanya firman Tuhan yang dapat merubah kehidupan kami dari dalam keluar. So speak to us as only you can, Lord. Berbicaralah kepada kami karena hanya Engkau yang bisa berbicara dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman Tuhan itu bisa menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Kalau pada saat ini ada anak-anak-Mu yang dalam keadaan letih, dalam keadaan patah semangat, dan rasanya mau menyerah, biarlah firman Tuhan pada hari ini, jangan lelah. Jangan lelah karena janji Tuhan, jangan lelah karena Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Jangan lelah karena kita percaya pada saat kita terus menabur dan terus menabur melakukan hal yang baik, pada waktunya kita akan menuai dengan bersorak-sorai. Thank you, Lord. We are so ready, we are so excited for the word of God. Di dalam nama Tuhan Yesus kamilah berdoa dan juga mengucap syukur. Yang diberkati semua bersama-sama katakan amin. Alright, yuk kita berikan tepuk tangan sekali lagi wherever you are. Thank you guys, teman-teman Urban Cross. Alright, kita percaya bahwa kita semua diberkati di dalam hadirat Tuhan. Alright, so always excited every single Sunday. Kalau minggu lalu atau 2 minggu yang lalu Pastor Ed sempat menyampaikan firman Tuhan dengan tema Do not worry atau jangan khawatir. Kalau hari ini tema lanjutannya adalah Don't be weary. Artinya don't grow weary. Jangan sampai kita lelah, jangan sampai kita putus asa. Jangan sampai kita tuh rasanya mau menyerah di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan lihat di dalam firman Tuhan yang terambil dalam Galatia 6 ayat yang ke-9. Jadi perikop hari ini ada ayat 6 sampai 10, tapi kita mau baca ayat ke-9 saja, Galatia 6 ayat yang ke-9. Yuk kita baca sama-sama. Dimanapun saudara berada, di rumah, atau mungkin ada yang di kantor, atau dimanapun juga, yuk kita mengeluarkan suara kita, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Yuk sama-sama, 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Yang percaya katakan, amin. Nah saudara terkasih, D.L. Moody pernah berkata demikian. Kalau kita terus-menerus mendengarkan firman Tuhan dan janji-janji Tuhan, maka kita percaya kita tidak akan pernah mengeluh betapa miskinnya kita, betapa kekurangannya kita. Karena janji-janji firman Tuhan itu ya dan amin. Dan kemudian kedua, kalau saudara setiap bulan, saudara bayangkan terus membaca firman Tuhan, membaca janji-janji firman Tuhan, saudara tidak akan pernah mengeluh. Berkata betapa miskinnya saya, betapa orang tidak memperhatikan saya. Dan bahkan firman Tuhan berkata bahwa kalau misalnya kita terus memegang janji-janji firman Tuhan, Charles Spurgeon pernah berkata demikian. Bagaimana kita bisa lahir dan bagaimana kita terus menangisi kehidupan kita, mengeluh dan kita bisa merasa kecewa. Pada saat kita percaya pada janji Tuhan, ya dan amin. Kalau saudara sungguh benar-benar tenggelam dengan apa yang Tuhan janjikan, kita tidak lagi punya alasan untuk mengeluh, bersungut-sungut. Dan tidak lagi percaya akan masa depan yang cerah. Kalau di Amerika dulu istri saya, kalau waktu di luar sekolah bekerja, salah satu pekerjaannya adalah babysitter. Yaitu dipanggil pada saat orang tua daripada anak tersebut harus pergi bekerja atau pergi makan.
Tapi anak kecil di bawah usia 12 tahun tidak boleh ditinggal sendiri di rumah, maka dibutuhkan babysitter. Dan kemudian dia datang, mungkin bisa 3 jam, 4 jam, dan 5 jam. Ada satu cerita di mana satu pengharapan atau satu harapan setiap orang tua yang meninggalkan anaknya pas waktu pulang, anaknya bisa tidur manis. Dan orang tua ini pergi makan dan waktu dia pulang, dan dia ngelihat anaknya itu bisa tidur manis luar biasa. Padahal sebenarnya anaknya ini super aktif. Dan kemudian orang tuanya senang sekali, dia berkata kepada babysitternya, dia bilang, thank you, kamu bisa buat anak saya itu bisa tidur dengan luar biasa. Dia bilang begini, ya tapi saya udah janji sama anak saya, ingatin ya. Bahwa saya bilang sama anak kamu bahwa sebelum dia tidur, dia bilang nanti kalau kamu bangun tidur, maka kamu akan ngelihat kuda poni. Dan orang tuanya sampai kaget, dia bilang, kamu kan berjanji seperti itu, sesuatu janji yang kamu tidak bisa tepati, cuma membohongi anak saya. Nah, saudara terkasih, kita bersyukur Tuhan tidak berjanji seperti itu. Apa yang Tuhan janjikan, itu ya dan amin. Manusia bisa berjanji dan dia bisa tidak menempati janjinya. Tapi Tuhan memegang setiap janjinya. Setiap janji Tuhan itu garansi 100%. Maka kita akan melihat di dalam Galatia nanti bagaimana firman Tuhan pada hari ini berbicara don't grow weary. Jangan sampai kita bertumbuh menjadi orang yang lelah, mengeluh, bersungut-sungut dan akan putus asa di dalam kehidupan saudara. Karena kita akan bisa mudah putus asa. Dari apa? Masalah rumah tangga kita. Kita bisa putus asa dengan pekerjaan kita. Kita bisa putus asa juga bagi mereka yang menjalankan studi sekolah mereka. Karena masalah itu bisa saja masalah yang datang silih berganti. Masalah pertemanan, merasa dikhianati, merasa diasingkan. Kita juga bisa menyerah lelah dengan melakukan yang baik, melayani Tuhan di gereja Tuhan. Saudara berpikir melayani Tuhan, melakukan hal yang baik. Karena itu Tuhan menasihati, jangan lelah untuk kita melakukan hal yang baik. Karena melakukan hal yang baik bisa membuat kita juga putus asa, lelah. Pada saat waktu kami memutuskan untuk melayani Tuhan. Dan saya waktu itu melayani Tuhan memperbantukan ayah saya. Tapi apa yang dipikirkan beberapa leaders, beberapa pemimpin gereja pada saat waktu itu, waktu saya pulang dari Amerika, saya pada saat itu juga bekerja di marketplace, tapi di luar pekerjaan itu saya memperbantukan hari Minggu. Tapi mereka punya pemikiran-pemikiran yang negatif. Mereka berpikir, wah yang namanya Edward ini is going to take over the church. Akan mengambil tongkat estafet dari ayah saya. Karena itu gereja besar yang punya aset yang sangat besar. Dan orang langsung berpikir seperti itu, tidak memikirkan bahwa saya memberikan segenap waktu, tenaga, dan jerih payah untuk melayani Tuhan, tidak berharap apapun juga. Dan belum lagi masalah pada saat waktu kami juga memberikan semua apa yang kami miliki. Itu adalah cerita yang panjang, di mana akhirnya kami dipinjamkan mobil gereja. Mobil kalau nggak salah seperti L300 seperti itu. Dan mobilnya dalam keadaan AC-nya juga nggak nyala dengan jelas. AC-nya masih pakai AC Nippo Denso, kalau saudara tahu pada zaman dahulu. Yang kadang-kadang dingin, kadang-kadang udara yang keluar adalah panas. Dan bangku di depan itu nggak bisa di-adjust. Jadi bangkunya tuh benar-benar bangku yang tegak. Dan saya harus bawa ke kebun sirih supaya bangkunya bisa di-setel. Dan waktu bangkunya bisa di-adjust gitu rasanya happy luar biasa. Saya perbaiki AC-nya. Yang tadinya AC-nya kadang-kadang wah keluarnya dingin banget. Tapi kadang-kadang keluarnya udara panas dan akhirnya dibawa ke Senen. Dan akhirnya diperbaiki nyaman. Kemudian kedua, karena sepanjang sisi kiri dan kanan itu mobil kadang tidak terlalu dipelihara, jadi karatan sampai bolong-bolong, jadi udara dari panas dari luar itu bisa masuk ke dalam. Dan akhirnya kita coba betulkan mobil itu, dan setelah mobil itu cukup rapi, saudara bisa bayangkan dalam pertemuan pengerja, saya ingat
Waktu itu di Robinson yang hadir hampir sekitar lebih daripada sekitar 300-400 orang. Seluruh pekerja dan pelayan-pelayan Tuhan. Terus tiba-tiba Papa memberikan pengumuman. Karena kabar yang kami terima bahwa begitu banyaknya jemaat yang meninggal dunia. Dan banyak di antara mereka yang tidak punya fasilitas, tidak punya uang. Sehingga kami punya pelayanan khusus. Jadi ada pelayanan khusus yang membuat peti-peti sendiri gereja. Jadi di belakang gereja itu peti-peti mayat itu banyak saudara. Jadi mereka yang tidak mampu dipersiapkan. Tapi Papa bilang bahwa tapi kami juga butuh mobil ambulans. Tapi kami saat ini belum punya uang khusus untuk punya budget untuk beli mobil ambulans. Dan saya ingat pada saat itu Papa langsung lihat saya. Karena saya duduk di depan. Dan saya langsung tahu. Ini pasti mobil saya mau jadikan mobil ambulans. Dan kemudian Papa lihat, dia bilang, dan Edward pasti nggak keberatan kalau mobilnya dipakai untuk menjadi mobil ambulans untuk mengantar mayat juga. Dan kemudian pakai logo yang besar, Victorious Family Ram. Jadi saya kemana-mana pakai mobil itu, selain pakai logo dan mobil itu dipakai juga untuk mobil antar mayat. Can you imagine saudara? Belum lagi soal setelah itu, setelah mobil itu diperbaiki dan akhirnya dipakai buat gereja dan akhirnya diganti setelah berapa bulan diganti mobil dari jemaat, karena bukan jemaat, pengerja gereja. Biasanya Papa selalu pengerja gereja, koordinator itu suka dikasih mobil, dikasih rumah. Dan kemudian setelah beberapa tahun biasanya di-upgrade lagi mobilnya dengan mobil yang baru, mobil yang dipakai itu biasanya dikasih lagi sama orang-orang yang baru atau pokoknya ada peremajaan. Dan salah satu mobil, waktu itu mobil Panther saya ingat, mobil koordinator, itu dikasih sama saya. Karena Pak Heri waktu itu dikasih mobil yang baru. Saya senang waktu itu naik mobil Panther setelah mobil yang L300 itu. Tapi kondisinya juga sama. Saya ingat banget pada sama Levi waktu itu jalan pergi, pas pulang bawa mobil itu dan sampai di jembatan Semanggi, kok rasanya kayak gatel-gatel kanan kiri gitu. Dan ternyata ada kecoa-kecoa kecil tuh udah banyak banget. Dan sampai di rumah kita semprot baygon dan besokannya itu bukan puluhan, itu bisa sampai ratusan kecoa-kecoa yang kecil itu mati. Ternyata orang yang punya sebelumnya itu nggak jaga dengan baik, nggak rawat dengan baik. Jadi anaknya makan roti dan semua, mobilnya nggak pernah dibersihin. Jadi bukan hanya kecoa, sampai telur-telurnya sampai itu luar biasa sampai di mana-mana. Jadi kecoa tuh ada di dashboard jalan, di kaca jalan dan di belakang jalan, masuk ke dalam leher sudah. Dan akhirnya itu sampai mobil itu diperbaiki juga, dibawa lagi ke tukang las karena udah karatan kemana-mana, dicat ulang. Terus ada jemaat yang nyumbang ban radial, jadi bannya tadinya udah botak, dikasih ban radial, dikasih pelek. Jadi setelah berapa lama mobilnya keluar, setelah dicat baru, saudara saya ingat banget, waktu itu catnya murah, satu mobil itu cuma hanya 900.000 something. Dan cuma dapat pelek baru, mobil ban baru. Setelah berapa lama pakai, tiba-tiba udah nyaman dipakai, mobil itu dikasih orang lain lagi. Itu baru 2 hal yang saya sampaikan. Dan pada saat juga kami melayani Tuhan. Waktu itu anak yang kedua setelah Rachel. Pagi-pagi jam 6 pagi udah pelayanan di Tan Ek Chuan Bogor. Kemudian jam 8.30 dan kemudian turun jam 11 di Hotel Indonesia. Dan kemudian saya lupa kalau nggak salah di Hotel Daichi sorenya lagi. Dan kemudian terakhir malam lupa di mana. Pas pulang istri saya pendarahan waktu dia hamil. Kita pergi langsung ke rumah sakit Bunda. Dan sampai di situ dokter bilang, Bu ini nggak terlalu menjadi masalah, itu suatu hal yang biasa. Dikasih suntikan untuk menguatkan kandungan. Padahal sebelumnya kita berangkat, kita berdoa. Sampai di sana kita berdoa, pulang kita berdoa. Hari Senin, pagi-pagi dia bangun. Dan kemudian dia bangunin saya, dia bilang, sayang kok pendarahannya makin banyak, bukannya berhenti. Dan kami pergi lagi ke dokter. Dan sampai di dokter, waktu dicek lagi kandungannya, sudah mati di dalam kandungan, meninggal dunia. Dan itu enggak sesuatu yang mudah. Pada saat kita melayani Tuhan, memberikan yang terbaik. Dan mungkin teman-teman selalu berkata, mana Ed, katanya kamu melayani Tuhan, kok yang ada Tuhan mengambil apa yang kamu miliki.
Dan itu nggak berhenti begitu saja waktu kami membangun rumah Tuhan di tempat ini. Dan kami buat komitmen untuk bayar setiap bulan. Tapi kalau nggak salah setelah berapa bulan berjalan kami bayar setiap cicil setiap bulan, tiba-tiba kami nggak punya lagi dana untuk bisa melanjutkan pembayaran tiap bulan. Sehingga pembangunan harus ditutup. Gereja Tuhan disegel, ditutup seng. Terus kemudian dikasih gambar salib yang besar, kemudian dicoret dengan piloks warna merah. Dan cuman kami hanya bisa melihat dan kami hanya bisa berdoa. Dan di tengah-tengah masalah seperti itu kami dapat berkat mobil. Karena semua mobil yang kami punya, semua harta yang kami miliki kami jual untuk bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Dan kami dapat berkat mujizat Tuhan dari jemaat Tuhan mobil untuk kami bisa pakai untuk pelayanan. Tapi waktu istri saya pulang dari pelayanan, pulang kalau nggak salah dari gereja, dari tempat ini. Dalam perjalanan pulang tiba-tiba ditabrak saudara dari belakang. Dan kemudian minggir, orangnya turun. Kalau nggak salah orang Jepang ya, Lev ya. Orangnya sampai minta maaf, tapi ternyata singkat cerita, orang itu cuma minta maaf karena dia mobil kita hancur dan dia pikir dia mungkin tidak punya asuransi dan harus ganti. Dia pura-pura masuk mobilnya dan kemudian kabur. Dan karena mobilnya udah gak bisa dipakai jalan lagi, jadi susah untuk mengejar juga. Jadi udah masalah, terpuruk lagi dengan masalah. Dan rasanya ingin menyerah. Mungkin saudara punya cerita sendiri. Mungkin saudara punya pengalaman sendiri. Dengan mudah, it's very easy for us to get discouraged and tired. Letih, capek, and wanting to quit. Dan rasanya mau menyerah. Dan saudara tahu apa yang terjadi secara umum. Rata-rata termasuk anak-anak Tuhan memilih bukan untuk terus berjuang. Tapi memilih untuk quit atau menyerah. Karena ini di dalam kebenaran firman Tuhan. Rasul Paulus menyampaikan bagi anak-anak Tuhan di jemaat Galatia. Apa yang kita mau pelajari hari ini. Yuk kita baca sama-sama. Bagi setiap anak-anak Tuhan. Bagi setiap saudara yang mau mengangkat bendera putih. Rasanya bukan mau maju tapi rasanya mau mundur. Mau mundur atau berjalan di tempat. Atau mundur 1000 langkah. Tapi biarlah firman Tuhan hari ini. Membuat kita bukan berhenti atau mundur. Tapi membuat kita akan terus maju. Melangkah. Bersama dengan Yesus. Kita akan keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita baca 4 ayat ini dalam Galatia 6 ayat 6 sampai 10. Sama-sama, 1, 2, 3. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Janganlah sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena lihat apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh ia akan menuai hidup yang kekal dan roh itu. Ayat 9 sama-sama, 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. What a great word. Bukankah ini satu janji Tuhan yang luar biasa buat setiap kita? Sudah tahu, lebih banyak orang yang berbuat baik, letih daripada orang jahat yang berbuat jahat. Sekali lagi saya ulang. Lebih banyak orang baik yang berbuat baik, menyerah, dibandingkan orang jahat yang berbuat jahat. Orang yang jahat, berbuat jahat, dia mungkin gak akan letih. Atau mungkin kadang-kadang satu titik baru rasanya aduh kapok deh, tobat deh, capek deh, begini terus. Tapi lebih banyak saudara survei membuktikan orang baik melakukan hal baik dan menyerah. Wow.
ternyata melakukan hal yang baik bisa membuat kita menyerah. Karena itu kita mau belajar, yaitu janji Tuhan bagi setiap orang-orang yang rasanya mau menyerah. There's a promise of God. Sudah pernah kalau di Amerika atau di pub-pub atau di klub-klub di Amerika itu, di tempat orang bar minum-minum itu suka juga ada tempat khususnya di daerah-daerah Midwest, di daerah-daerah Texas, ada tuh tempat kuda-kudaan. Orang itu naik di kuda tersebut dan waktu dinyalakan di start, itu bukan seperti kuda-kudaan di dunia fantasi yang kita jalannya pelan seperti ini, enggak. Tapi waktu di start dia harus siap karena dia akan kuda-kudaannya itu, mesinnya itu akan membuat orang terguncang-guncang seperti begitu. Dan itu dihitung detik, siapa yang bisa bertahan lebih lama. Karena makin lama itu, ini bukan kuda beneran ya, tapi kalau saudara tahu di Spanyol atau dimanapun ada tuh, dimana pertandingan kuda yang liar, dimana orang naik, yang paling lama bisa bertahan itu yang menang. Saudara tahu firman Tuhan yang saudara akan dengar, itu seakan-akan kita lagi naik kuda-kudaan. Tapi di dalam kehidupan, di mana kita digocak kanan kiri seperti itu kalau saudara tahu mesinnya itu bukan seperti kuda-kuda biasa, tapi benar-benar dengan kekuatan yang luar biasa. Oh, ini orang yang jago aja naik kuda itu bisa berapa lama, nggak lama lagi, boom, kepental keluar. Tapi firman Tuhan yang kita akan dengar membuat kita di tengah-tengah masalah yang luar biasa, yang membuat kadang-kadang rasanya, bukannya sampai pinggang kesakit, ketarik lagi, dilempar begini. Tapi tetap membuat kita tetap bisa ada dan berdiri tegak. Dan bisa berkata sama iblis, tidak ada satupun yang dapat meruntuhkan kita. Kalau Allah bersama kita, kita akan keluar sekali lagi menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Yuk kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ada 3 hal. Yang pertama, saudara, ini sangat penting. Catat baik-baik, ini pelajaran yang sangat luar biasa hari ini. Yang pertama adalah prinsip tabur tuai bagi yang lemah. Yang bagi mau menyerah. Kita mau belajar prinsip tabur tuai. Yuk ayat ke-7 sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa? Apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Jadi apa yang ditabur itu juga yang apa saudara? Dituainya. Ini sebuah prinsip tabur tuai. Apa yang ditabur, ingat tuh, apa yang ditabur itu yang dituai. Kita akan menuai sesuai dengan jenisnya. Firman Tuhan berkata dalam Kejadian 1 ayat 24 begini. Kemudian Allah berfirman, biarlah bumi menghasilkan makhluk hidup menurut jenisnya, hewan ternak, binatang melata, dan binatang-binatang liar. Masing-masing menurut apa saudara? Masing-masing menurut jenisnya. Each according to its kind. Artinya manusia akan memproduksi manusia. Monyet akan memproduksi ya monyet. Tidak ada setengah-setengah, setengah manusia, setengah monyet. Setengah monyet, setengah manusia. Tidak ada, saudara. Ini sebuah prinsip yang kita harus tahu. Teori evolusi itu sangat bertolak belakang. Seperti saya belajar dulu, itu belajar mengenai teori evolusi. Bahwa nenek moyang kita itu dari gorila, dari monyet. Terus kemudian berevolusi dan menjadi manusia. Tidak. Firman Tuhan tadi udah jelas berkata, biarlah bumi menghasilkan makhluk hidup menurut jenisnya, hewan ternak, binatang melata, dan binatang-binatang liar. Masing-masing menurut apa saudara? Jenisnya. Hosea 8 ayat 7 dikatakan, sebab mereka yang menabur angin, maka mereka akan menuai apa? Puting beliung. Saudara yang suka buat masalah dalam hidup saudara, menabur masalah, jangan heran, saudara juga akan menuai masalah. Saudara suka berselisih, suka bertengkar, saudara akan menabur perpecahan.
Saudara suka menabur kasih, saudara akan menuai kasih. Saudara menabur kesabaran, saudara akan menuai kesabaran. Saudara menabur pengampunan, saudara akan menuai pengampunan. Lihat Galatia 6 ayat 8. Yuk sama-sama baca. 1, 2, 3. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh tersebut. There will always be results to your sowing. Dengar saudara. Akan selalu ada hasil dari apa yang saudara tabur. Whatever you sow, regardless of what it is, you will reap it. Nggak peduli. Saudara menabur apapun, saudara akan menuai. Saudara menabur kejahatan, saudara akan menuai kejahatan. Apapun yang saudara tabur, dengarkan baik-baik firman Tuhan bilang, saudara akan menuai sesuai dengan jenisnya. Amin saudara. Jadi pilihan ada di tangan saudara. Karena di ayat 7 tadi dikatakan apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Saudara, ini sesuatu yang menarik saudara. Karena di dalam bahasa Greek, di bahasa Yunani, itu dikatakan ada sesuatu present tense verb, continually action. Continual action adalah habitual action. Sesuatu yang berulang-ulang kali. Apa yang saudara tabur, saudara harus menabur berulang-ulang kali. Lihat, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Saudara nggak hanya menabur satu kali. Kalau saya menabur uang, bukan hanya satu kali, 2 kali, 3 kali. Apa yang saudara akan tuai? Ya uang juga sesuai dengan jenisnya. Dan yang luar biasa dikatakan di sini jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan apa saudara? Dituainya. Ini prinsip tabur tuai yang pertama. Sebagai orang yang rasanya lemah, mau menyerah, ingat prinsip tabur tuai. Apapun yang saudara tabur, itu yang saudara tuai. Kalau saudara percaya janji firman Tuhan, maka saudara akan terus menabur kebaikan, maka akan menuai kebaikan. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kedua, adalah prinsip proporsi dari tabur tuai. Mungkin kita jarang mempelajari hal ini. Yuk kita lihat 2 Korintus 9 ayat ke-6. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya dan jangan sedih atau karena paksaan sebab, lihat, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Prinsip yang kedua, kalau prinsip pertama tabur tuai, katakan tabur tuai. Prinsip yang kedua adalah proporsi dari tabur tuai tersebut. Firman Tuhan ini bicara mengenai pemberian, memberi. Di situ dikatakan bahwa Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Dan saya mempelajari proporsinya ini tergantung. Jadi bukan hanya kita menuai sesuai dengan jenisnya, lihat saudara. Bukan hanya sesuai dengan jenisnya. Istilahnya kalau saya menabur 2.000, recehan buat Tuhan, saya akan menuai recehan. Saya menabur, ya biasa-biasa, saya akan menuai yang biasa-biasa. Saya menabur yang terbaik buat Tuhan, saya akan menuai, bukan hanya uangnya saya tuai, tapi proporsinya. Firman Tuhan berkata ayat 7. Firman Tuhan berkata tadi di ayat ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Jadi sesuai dengan proporsinya. Seorang yang bekerja di ladang, petani, dia menabur sedikit benih, bisa nggak dia berharap,
wah menjadi suatu hal yang menjadi harvest, menjadi tuain yang banyak. Nggak bisa, saudara. Tapi waktu dia menabur benih banyak, saudara, dia akan menuai banyak. Benar nggak? Amin, saudara. Bukan hanya sesuai dengan jenisnya dia tabur apa. Benih jagung, dia menuai jagung. Tapi pertanyaannya, berapa banyak benih yang dia tabur? That's the question. Kadang-kadang orang berkata, Pastor, kok saya nggak menuai sesuai dengan apa yang saya tabur? Pertama, apa yang saudara tabur? Kedua, berapa banyak yang saudara tabur? Karena bergantung dengan proporsinya. Kalau kita sering menginjil, memberitakan kabar sukacita. Karena itu kita harus menabur benih. Ceritakan mengenai kebaikan Tuhan. Ajak mereka ke rumah Tuhan. Waktu kita menabur benih, giving, menabur terus. Saudara nanti yang akan menuainya. Ini satu prinsip yang luar biasa begini. Saudara akan menuai, you will reap what you sow. Saudara akan menuai apa yang saudara tabur. Benar nggak, saudara? Itu prinsip yang pertama. Yang kedua tadi, saudara akan menuai setelah saudara menabur dulu. Ngerti yang kedua? Yang ketiga, saudara, apa yang saudara tuai, itu akan jauh lebih banyak daripada apa yang saudara tabur. Itu hukumnya Tuhan. Maka saudara akan menuai 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Oh, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. This is a great teaching. You have to know this. Jenisnya apa yang saudara tabur, itu yang saudara akan tuai. Dan saudara nggak akan menuai kalau saudara nggak pernah menabur. Maka waktu kita mengajarkan untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan persepuluhan. Mengajarkan saudara untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Itu yang saudara akan terima benefitnya is for you. Dan yang saudara terima mungkin nggak dari Pastor Ed, Pastor Liv, langsung dari gereja seperti itu. But when you receive from the Lord, waktu saudara terima daripada Tuhan, saudara akan menerima jauh lebih banyak daripada apa yang saudara berikan. Bukan directly dari orang tersebut, but from the source, from heaven, Lord Jesus. Karena daripada itu, kita harus terus memberikan yang terbaik. 2 Korintus 9 ayat 10. Yuk kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Bukan hanya kita siap menabur. Kalau sudah siap memberikan yang terbaik, Tuhan yang siapkan kok. Setiap anak-anak Tuhan di Jakarta Church yang mengambil bagian untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Bukan selalu mereka punya dulu, saudara. Tapi sekalipun mereka punya, Tuhan tidak akan membuat mereka berkekurangan. Kalau mereka memberi dengan sukacita, bukan dengan paksaan. Mereka akan menuai sesuai dengan apa yang mereka tabur. Tapi mereka pasti akan menuai karena mereka menabur terlebih dahulu. Tapi waktu mereka akan menuai 30, 60 bukan hanya soal materi. Tapi kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan anak-anak. Dan lebih segala sesuatu dalam hidup ini gak diukur secara materi. Karena kebahagiaan, damai sejahtera, kesehatan. Itu tidak bisa diukur dengan uang seberapapun juga. So tahu banyak orang harus berpulang ke rumah Bapa. Bukan karena orang itu gak punya uang pergi ke dokter. Mungkin dia punya segala-galanya. Tapi kalau udah waktunya, tidak ada yang bisa menghentikan kuasa Tuhan. Tapi kalau hari ini masih kita bisa diberikan waktu dan kesempatan, berikanlah senantiasa yang terbaik untuk Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan menggantikan berlipat kali ganda. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mungkin saudara berkata sampai sini, saudara berkata, I get it Pastor Ed. Saya mengerti, saya akan menabur dan saya akan menuai sesuai dengan jenis yang saya tabur. Dan berapa banyak yang saya akan tuai sesuai dengan berapa banyak yang saya tabur. Saudara, pelajaran ini kelihatannya simple.
Tapi ini yang membedakan kenapa orang diberkati, kenapa orang tidak. Dan saudara harus tahu kalau kita menuai sesuai dengan kita yang tabur di ladang Tuhan, kita nggak menuai hitungan 1:1. Tapi kita akan menuai lebih daripada apa yang kita tabur. 2 prinsip yang luar biasa. Kita masuk ke dalam prinsip yang ketiga yang paling luar biasa. Yang pertama, prinsip tabur dan tuai. Buat mereka yang lelah, yang mau menyerah. Yang kedua, prinsip proporsi dari tabur tuai. Yang ketiga, yang paling amazing adalah prinsip jangan lelah dalam melakukan yang baik. Jangan lelah, katakan jangan lelah. Yuk kita baca Galatia 6 ayat 9. Yuk sama-sama, 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kemarin, kalau saudara sebagai keluarga besar Jakarta Church, dikasih broadcast renungan harian. Ada bahasa Ibrani di situ juga. Di saat ini, kalau di bahasa Ibraninya, menjadi lemah atau jangan lelah, itu tulisannya engkaukeo. Artinya, don't lose heart, become a coward, to give in to the devil, to be discouraged, lose enthusiasm. Artinya jangan lengah atau lemah atau menyerah. Artinya jangan sampai saudara menyerah kepada iblis dan kemudian saudara tidak lagi melakukan hal yang baik. Dan rasanya menyerah dengan kehidupan. No. Dan tidak lagi antusias. Saudara tahu di Alkitab, Nuh juga sempat capek. Dia udah khotbah, memberikan yang terbaik, menyuarakan apa yang Tuhan sampaikan, tapi nggak ada loh yang mau mendengarkan. Saudara tahu kan yang di perahu baterainya cuma siapa? Nuh, istrinya, 3 anaknya, sama mantunya. Padahal dia udah KKR terus-menerus setiap hari. Saudara. Yang namanya Musa, memimpin 2 juta bangsa Israel, menyampaikan khotbah, melayani. Apa yang Musa dapatkan? Balik. Apakah dihargai? Yang ada mau dilempari batu. Dibilang pemimpin yang gak becus. Lebih baik kami menjadi budak di Mesir. Musa juga mau berhenti, mau melakukan yang baik. Dengan mudah kita bisa berhenti dan berkata, Pastor Ed, saya capek deh lakukan yang baik. Pernah gak saudara dengar seperti itu? Pernah gak saudara berkata demikian? Percuma saya lakukan yang baik, udahlah capek lah. Percuma yang baik juga yang datang gak baik juga. Males deh, mendingan jadi orang jahat sekalian. Percuma buat yang baik, percuma berdoa, percuma mengembalikan persepuluhan, percuma mendukung pekerjaan Tuhan. Lihat hidup seperti ini. Kalau saya berkata demikian pada saat waktu itu dengan cerita yang pertama, masalah-masalah yang saya hadapi di dalam pelayanan, saya bilang percuma Tuhan yang ada keguguran, percuma Tuhan mobil akhirnya tabrakan, yang nabrak lari, percuma Tuhan lakukan yang terbaik, dipermalukan, percuma dianggap mau mengambil alih gereja dan lain sebagainya. Percuma Tuhan malah dikhianati. Percuma Tuhan malah ditinggalkan 99% teman saya. Kalau saya berkata, I'm tired of doing good, saya nggak akan sampai dalam posisi seperti ini. Nuh juga. Musa juga. Dan ceritanya akan berbeda. Kalau hari ini saudara mau menyerah, lihat Malaikat 1 ayat 13 sampai Tuhan berkata demikian. Kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya. Oh what a weariness, karena mereka udah mengeluh susah payah. Sebelum saudara menyerah hari ini, dengarkan baik-baik. Perhatikan janji-janji firman Tuhan. Dan Tuhan akan menolong saudara to continue going. Untuk terus melangkah maju. Tuhan akan membantu saudara untuk to continue rowing, saudara. Mungkin hari ini saudara berkata capek, badai datang terus, buang aja sapunya. Tapi Tuhan akan bantu saudara terus di tengah-tengah badai. Tuhan akan membantu saudara to continue serving the Lord. Jangan pernah berhenti
Banyak saudara dengar, saya mau istirahat dulu deh melayani Tuhan, capek. Kalau Tuhan istirahat melayani saudara bagaimana? Melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan. Selama kita masih hidup, masih bisa melayani Tuhan. Bukan melayani Pastor Ed, Pastor Liv, bukan melayani Jakarta Church, but to serve God. To continue your education, Tuhan akan memberikan kesempatan untuk saudara terus bisa belajar. Menyelesaikan studi sekolah, saudara. To continue dalam pernikahan, sekalipun badai datang silih berganti. Dalam pernikahan saudara, jangan pernah menyerah. Tetap melakukan hal yang baik, continue to do the right things. Memberikan persepuluhan, Tuhan yang siapkan berniat, Tuhan akan memberkati saudara. Kalau saudara punya niatan, udah tidak mau mengembalikan, saudara niatan mau mencuri apa yang menjadi milik Tuhan, Tuhan gak akan memberkati saudara. Tapi kalau saudara terus berdoa, Tuhan jadikanlah aku bendahara Tuhan, maka saya percaya, yakin Tuhan bilang, ujilah aku. Kata firman Tuhan, aku akan membukakan tingkap-tingkap langit. Kalau sudah memberikan, mengembalikan, yaitu menjadi milik ya Tuhan. Wow. Continue worshiping Lord. Saya tahu beberapa banyak waktu itu jemaat di tengah-tengah masalah berkata, Pastor Ed, saya udah gak bisa lagi menyembah Tuhan. Saya tahu, saudara. Ada kalanya, saya juga pernah alami itu soalnya. Rasanya kayaknya kosong, mau menyembah Tuhan kayaknya udah masalah udah terlalu besar kayaknya. Masalah belum tentu masalah yang terjadi di luar. Karena masalah yang mungkin kita buat sendiri. Mungkin kita rasa malu dan lain sebagainya. Mau menyembah Tuhan rasanya kayak udah gak sanggup. Tapi never quit. Tetap menyembah Tuhan. Tetap memberitakan kabar sukacita. Walaupun ditolak, ditertawakan. Waktu itu Willy pernah cerita bahwa dia waktu sering menyampaikan kabar sukacita. Ngajak orang ke gereja. Terus apa ya itu? Dibilang apa ya waktu itu? Apa? Kayak anak-anak kecil bajiwa katanya. Saudara bisa aja tersinggung seperti itu. Dibilang seperti kayak anak kecil aja bawa jiwa. Lu umur berapa sekarang istilahnya? It's no time to quit. Bukan waktunya untuk menyerah. Percaya saudara akan menabur, saudara akan menuai. Karena itu firman Tuhan dan jangan lelah untuk melakukan hal yang baik. There's a payday. There is a payday. Someday there's a payday. Ada waktunya saudara akan menuai, saudara akan mendapatkan upah. Jangan patokin Tuhan. Tuhan pokoknya Tuhan bayar saya apa yang saya lakukan. Kasih deadline sama Tuhan. Jangan saudara. Tuhan tahu yang terbaik buat kita kok. Saya untuk dapat rumah. Tunggu berapa tahun? Berapa tahun, Lev? Hah? 25 tahun. 22 tahun. Dari sejak kita married. 22 tahun memberkati rumah. Terus saya gak pernah bilang berdoa. Tuhan, ini kita udah melayani, kita udah berkorban, memberikan ini. Mana Tuhan rumah buat kita? Tuhan tahun depan itu. Never. Tidak pernah kasih target sama Tuhan. Yang penting kita melayani Tuhan. Kita menabur, memberikan yang terbaik. Boom, mujizat Tuhan. Tuhan bisa lakukan dengan cara yang tidak pernah terpikirkan. Istri saya udah berkali-kali menceritakan yang tidak pernah terpikirkan. Karena saya percaya itulah Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang tahu yang terbaik buat kita. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Jangan ambil miliknya Tuhan dan merasa Tuhan ini miliknya saya. No. Tuhan bilang kalau kamu gak bisa dipercaya menjadi bendaharaku, aku gak akan memberkati kamu. Tuhan pengen tahu, setia dulu gak perkara yang kecil. Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar. Sudah tahu yang namanya lebah? Saya mempelajari di situ. Untuk bisa memproduksi setengah kilo daripada madu dibutuhkan 556 lebah saudara. Untuk terbang bolak-balik sejauh hampir 150.000 kilometer. Untuk bisa mengambil sari dari 2 juta bunga saudara. Yang bisa menghasilkan yaitu madu. Jadi satu lebah itu
itu hanya memproduksi 1/12 dari sendok teh. Dan dibutuhkan saudara 8 lebah untuk bisa memproduksi madu sebanyak 1 sendok teh yang kecil. Dan itu membutuhkan seluruh hidupnya untuk bolak-balik untuk memproduksi 1/12 satu lebah, 1/12 dari sendok teh. Saudara lihat 150.000 kilo sebanyak 556 lebah untuk hanya setengah kilo madu. Ini kita bicara spirit of perseverance. Jangan menyerah. Hari ini kalau rasanya mau menyerah, firman Tuhan bilang, ingat sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan jika Allah ada di pihak kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Dan syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan di dalam Yesus Kristus. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahan, dia akan selamat. Kalau hari ini, saudara berkata, Pastor Ed, saya udah mau jatuh, saya udah gak kuat lagi. Kalau ada tali itu, tie the knot, pegang ujung simpul daripada tali itu. Dan yang kita pegang adalah kekuatan di dalam Kristus. Ingat tadi lagunya. In Jesus Christ, in the strength of the Lord. Dalam kekuatan dari Tuhan, tali itu tidak akan pernah putus. Tuhan yang akan memberikan kekuatan. God will give you power and strength for you to hold on. Bukan hanya bisa bertahan, tapi sudah akan keluar dari masa-masa yang sulit, epidemic COVID-19 ini. Percaya, waktu orang bertanya sama saya, Pastor Ed, kalau saya dalam keadaan terpuruk seperti itu, apa yang saya harus lakukan? Yang pertama, believe in God's presence. Percayakan hadirat Tuhan. Turuti firman Tuhan. Dan waktu rasanya sudah mau menyerah, jangan lepaskan tali itu. Karena Tuhan tidak pernah sekali-sekali meninggalkan saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara. Charles Swindoll pernah mengkonselingkan seseorang yang sudah menikah 26 tahun. Dan memutuskan untuk bercerai. Dia bilang begini, bawa dalam doa. Berikan ketenangan di dalam hatimu. Biar Tuhan berbicara. Sampai di rumah, suaminya mau menceraikan istrinya. Dia lihat foto-foto selama 26 tahun. Dia lihat perjuangan dalam kehidupan mereka, suka dan duka yang mereka jalani bersama-sama. Dari mulai gak punya, Tuhan berkati. Masalah yang mereka hadapi bersama-sama, mereka lalui semua. Dan akhirnya suaminya berkata, it's not the time to quit. Kita sudah invest 26 tahun bersama-sama, berjuang bersama-sama. I don't wanna quit. Dia datang kepada istrinya. Dia bilang, sorry. Kalau saya rencana mau menceraikan kamu. There's too much that we have invested together. We shouldn't quit. Dan saudara tahu, bukan hanya too much. Tuhan sudah menginvestasikan dirinya di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Ingat prinsip ini yang tadi, saudara akan menuai apa yang saudara tabur. Benar? Tapi pertama sebelum saudara menuai, saudara harus tabur terlebih dahulu. Dan yang ketiga, yang saudara tuai melebihi daripada apa yang saudara tabur. Prinsip tabur tuai, prinsip proporsi, dan prinsip yang ketiga, jangan lelah untuk melakukan hal yang baik. Karena Tuhan ada di pihak kita dan kita akan keluar menjadi pemenang. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.